Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperagakan bagaimana tata cara pemberian pemenuhan kebutuhan O2 dengan masyarakat. Berikut adalah video dari penjabaran kami. Oksigen adalah komponen di udara yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki kondisi yang beruntung untuk menghirup oksigen dengan normal. Beberapa orang memerlukan pengobatan dan perawatan tambahan agar dapat bernapas dengan lega. Salah satu metode yang dapat membantu adalah terapi oksigen agar orang-orang dengan masalah pernapasan tetap bertahan dengan kondisi stabil. Seperti apa terapi oksigen tersebut? Terapi oksigen adalah pengobatan yang dapat membantu orang bernapas dan mendapatkan asupan oksigen cukup. Tetapi ini diperlukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan bernapas atau memiliki kadar oksigen rendah dalam darahnya. Ketika pasien mengalami masalah paru, organ pernapasan pasien akan berjuang untuk mendapatkan oksigen. Hal ini karena kemampuan paru yang mungkin menurun karena gangguan yang dialami. Oksigen yang berada di udara bebas pun tak mampu mencukupi kebutuhan pasien. Pada saat ini, terapi oksigen akan menjadi pilihan. Terapi oksigen biasanya diberikan dengan menggunakan resep dokter untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Artinya, harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mendapatkan terapi ini. Tujuan utama dari terapi oksigen adalah mengembalikan kadar normal oksigen di dalam tubuh. Maka itu, terapi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang mengalami kesulitan mendapatkan oksigen sendiri. Pengobatan ini juga digunakan mengobati orang yang memiliki kadar oksigen yang rendah dalam darah mereka akibat kondisi kesehatan tertentu. Terapi oksigen adalah satu tindakan untuk meningkatkan tekanan parsial oksigen pada inspirasi. Dapat dilakukan dengan menggunakan nasal kanul, simple masker, RPM masker, dan NRBM masker. Nasal kanul digunakan untuk terapi oksigen pada pasien dengan kebutuhan oksigen rendah hingga sedang. Saturasi oksigen 90-95%. Menggunakan laju 1-4 liter per menit tanpa sistem humidifikasi dan 1-10 liter per menit dengan sistem humidifikasi. Jika kebutuhan oksigen melebihi batas maksimal tersebut, pasien perlu menggunakan metode terapi oksigen yang berbeda seperti masker oksigen, rebreathing, atau non-rebreathing. Humidifikasi dilakukan dengan cara oksigen yang keluar dilewatkan ke air agar kelembapan terjadi dan tidak memaksakan mukosa hidung untuk melembabkan. Dengan humidifikasi dapat mencegah peradangan jalan nafas yang diakibatkan keadaan mukosa hidung yang kering akibat oksigen. Indikasi masker oksigen sederhana adalah pada edema paru, infeksi paru pneumonia, dan fibrosis paru. Laju oksigen yang dapat dialirkan 6-10 liter per menit untuk fraksi oksigen inspirasi VO2 40-60%. Indikasi masker dengan rebreathing adalah pada keadaan kadar karbon dioksida yang rendah seperti demam tinggi, berada di dataran tinggi,
penyakit liver, dan keracunan salisilat. Laju oksigen yang dialirkan 10-15 liter per menit. FiO2 yang bisa dicapai adalah 50-70%. Indikasi penggunaan non-rebotomi oksigen fase masker atau NRM antara lain untuk pasien PPOK, edema paru akut, dan asma berat. NRM dapat membantu memperbaiki gejala klinis serta mengurangi risiko tindakan intubasi jalan nafas. Laju oksigen yang dapat dialiri adalah 10-15 liter per menit. Tujuan pemberian terapi oksigen adalah 1. Mengatasi hipoksemi atau hipoksida. 2. Untuk mempertahankan metabolisme dan meningkatkan oksigen. 3. Sebagai tindakan pengobatan kebijakan surat penetapan kepada UPTD Puskesmas Banyu Urip nomor 400.7.1/4.SP/Romawi 3-436.7.2.3/2023 tentang layanan klinis. Referensi buku pedoman perawatan dasar Depkes RI tahun 2015, Kemenkes nomor 514 tentang panduan praktek klinis bagi dokter umum di FKTP. Berikut prosedur dan persiapan alatnya. 1. Tabung. 2. Humidifier. 3. Nasal kanul. 4. Flowmeter. 5. Handscoon. 6. Plaster. 7. Pinset. 8. Kasa steril. 9. Baki atau troli. Persiapan perawat. 1. Mengkaji data-data mengenai kekurangan oksigen, sesak nafas, nafas cuping hidung, penggunaan otot nafas tambahan, takikardi, gelisah, bimbang, dan sianosis. 2. Perawat mencuci tangan. 3. Memakai sarung tangan. Persiapan pasien. 1. Menyapa pasien. Ucapkan salam. 2. Jelaskan maksud dan tujuan tentang tindakan yang dilakukan. 3. Pasien diatur dalam posisi aman dan nyaman. Prosedur kerja. 1. Cuci tangan. 2. Gunakan handscoon. 3. Memastikan volume air steril dalam tabung pelembab sesuai ketentuan. Empat, memasang kanul pada hidung klien. 5. Menetapkan kadar O2 sesuai program medik. 6. Fiksasi selang. Demikianlah persembahan video dari kami kelompok 5. Terima kasih.